Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Padahal bukankah yang ia miliki hanya 3 saja? Harta yang ia miliki hanya ada 3 saja. Yang pertama yaitu apa yang dia makan, dan itu nantinya akan sirna. Kemudian yang kedua yaitu apa yang ia kenakan, apa yang ia pakai. Namun kemudian yang ia kenakan, yang ia pakai nantinya akan usang. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang dia berikan kepada orang lain. Maka inilah sebenar-benarnya harta yang ia miliki. Adapun selain dari ketiga hal tersebut, selain dari ketiga harta tersebut, maka itu sebenarnya akan sirna dan akan diberikan kepada orang-orang yang nantinya akan dia tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya harta yang kita miliki saat ini adalah apa yang kita makan. Tapi yang kita makan pun itu bukan setelah habis, apa yang kita makan akan hilang, sudah tidak berbekas lagi, bahkan akan menjadi kotoran yang sangat menjijikkan. Adapun yang kita harta yang lain yaitu yang kita kenakan saat ini, pakaian yang kita kenakan, inilah yang menempel di badan kita yang menjadi harta kita saat ini. Adapun pakaian mungkin yang masih berada di almari atau masih berada di jemuran, barangkali 1 menit lagi ataupun hari berikutnya itu sudah bukan menjadi harta kita lagi. Dan kemudian sebenar-benarnya harta yang kita miliki adalah harta yang senantiasa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada orang-orang fakir, kita sumbangkan kepada yayasan-yayasan yang membutuhkan. Maka sesungguhnya itulah sebenar-benarnya harta yang kita miliki yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di lain ketiga hal tersebut, maka sesungguhnya bukanlah harta kita. Karena bisa jadi besok atau bahkan 1 menit lagi, harta yang senantiasa kita tumpuk-tumpuk, harta yang senantiasa kita hitung-hitung itu sudah bukan menjadi milik kita lagi. Siapa yang tahu tentang ajal? Ketika kita sudah meninggal, maka harta yang senantiasa kita kumpulkan tersebut sudah bukan menjadi milik kita lagi. Sudah menjadi ahli waris kita, sudah menjadi sanak saudara yang kita tinggalkan. Maka sangat mengherankan ketika kita kemudian selalu membangga-banggakan harta yang kita miliki, selalu membangga-banggakan harta yang senantiasa kita tumpuk-tumpuk dan kita hitung-hitung. Karena padahal sesungguhnya itu bukanlah harta yang kita miliki saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak para ulama yang berbicara mengenai hal ini. Salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Imam Hasan Al-Basri adalah ulama dari kalangan tabi'in. Suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang, wahai Imam, apa rahasianya sehingga engkau bisa menjadi orang yang sangat zuhud dalam hidupmu? Maka ketika ditanya seperti ini, ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya Hasan Al-Basri adalah orang yang hidupnya sangat zuhud. Tidak ada perkataan yang keluar dari lisan beliau kecuali tentang perkara-perkara ibadah saja. Maka Imam Hasan Al-Basri pun menjawab,
Aku tahu rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka aku selalu merasa tenang. Kemudian aku tahu bahwasanya amalanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku pun menyibukkan diriku untuk memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian aku pun tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasiku, maka aku khawatir ketika Allah melihatku kemudian aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, aku tahu bahwasanya kematian sedang menantiku, maka dari itu aku mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjumpaanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nasihat yang sangat luar biasa dari salah satu ulama tabi'in ini, Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya rahasia zuhud beliau dalam hidup di dunia adalah beliau tidak pernah memikirkan rizki beliau, karena pasti rizki yang telah Allah yang akan Allah berikan itu tidak akan pernah kurang. Bahkan ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, sudah pasti Allah sudah memberikan rizki kita. Ketika kita sudah meninggal nantinya, yakinlah bahwasanya Allah pasti sudah memberikan semua jatah rizki kita di dunia. Maka kita tidak usah cemas akan rizki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tentang amal kita. Siapa yang mau mengerjakan amalan-amalan kita kalau tidak kita sendiri? Tidak ada orang lain yang mau mengerjakan sholatnya untuk kita. Setiap orang tentunya fokus terhadap amalan-amalan mereka sendiri. Maka sudah semestinya kemudian kita fokus terhadap amalan-amalan kita, memperbanyak amalan-amalan kita. Begitu pula kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita, sehingga kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun di tempat yang sepi maupun tidak ada orang. Begitu pula kita harus selalu menyadari bahwasanya kematian senantiasa mengintai, kematian senantiasa menunggu kita. Ketika kita sudah mengingat bahwasanya kematian senantiasa menunggu kita, kita akan senantiasa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan tentunya adalah momen yang paling tepat untuk kita melatih zuhud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita melatih zuhud kita dalam hidup di dunia ini. Karena di bulan Ramadan kita dididik, kita ditempa untuk kita lebih memperbanyak amalan-amalan soleh kita ketimbang kita menumpuk-numpuk harta kita. Kita juga ditempa untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.